Kita rasakan berjalan bersama dengan Tuhan, walau di tengah-tengah banyak masalah, tantangan hidup kita, tetapi selalu kita dikuatkan oleh Tuhan. Tuhan tolong kita sehingga hidup kita senantiasa damai sejahtera, tenang, karena Tuhan yang bersama dengan kita. Semua rencana Tuhan adalah baik, sehingga apapun yang kita alami ini untuk kebaikan kita. Dari semula telah Engkau siapkan hidupku dan Tuhan.
dalam hidupku. Sungguh semua akan mendatangkan kebaikan. Pada akhirnya apapun yang sedang kita pergumulkan, kita percaya kuasa Tuhan yang selalu indah, rencana Tuhan selalu indah. Tidak ada rencana Tuhan untuk menghancurkan kita, tetapi semua akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita persiapkan diri kita untuk menerima firman pengajaran. Kita bangkit berdiri, buka pintu hati bagimu Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita persiapkan hati kita untuk menerima firman. Dalam hidupku, ku yakin dan ku
dengan sinar kasih-Mu, ingat sabda-Mu, ingat sabda-Mu, ku tak sedih, ingat janji-Mu, ku bernyanyi, ingat nama-Mu, hidupku berpengharapan. Yesus, Kaulah jawaban hidupku, ingat sabda-Mu, ingat sabda-Mu, ku tak sedih, ingat janji-Mu, ku bernyanyi, ingat nama-Mu, hidupku berpengharapan. Yesus, Kaulah jawaban hidupku. Buka pintu hati, buka pintu hati bagi-Mu Tuhan. Ajarkanlah masuk dalam hidupku. Ku yakin dan ku percaya akan firman-Mu. Terangi aku dengan sinar kasih-Mu, ingat sabda-Mu, ingat sabda-Mu, ku tak sedih, ingat janji-Mu, ku bernyanyi, ingat nama-Mu, hidupku berpengharapan. Yesus, Kaulah jawaban. Kita katakan, kita ingat sabda-Mu, ingat sabda-Mu, ku tak sedih, ingat janji-Mu, ku bernyanyi, ingat nama-Mu, hidupku berpengharapan. Yesus, Kaulah jawaban. Sekali lagi, ingat sabda-Mu, ingat sabda-Mu, ku tak sedih, ingat janji-Mu, ku bernyanyi, ingat nama-Mu, hidupku berpengharapan. Yesus, Kaulah jawaban. Yesus, Kaulah jawaban. Yesus, Kaulah jawaban hidupku. Haleluya. Engkaulah Tuhan pengharapan kami. Firman-Mu menguatkan kami, Firman-Mu menghibur kami, Firman-Mu memberkati kami Tuhan. Itulah sebabnya kami tidak sedih menghadapi apapun, ada kekuatan yang berlimpah-limpah dari Firman-Mu ya Tuhan Yesus. Malam ini hati kami diberkati oleh Tuhan. Kami memuji Engkau, memuliakan Engkau Tuhan yang selalu berbuat baik kepada kami. Malam ini kami merindukan firman pengajaran, firman hidup. Bahkan kami merindukan tubuh dan darah-Mu melalui perjamuan kudus ini untuk menguduskan kami, menguatkan kami sampai kami kuat menghadapi apapun sebagai pemenang di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Urapan Roh Kudus bagi kami semua kuasa-kuasa kegelapan roh jahat apapun yang mencoba mengganggu perhatian perasaan kami tolak itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa kegelapan keluar dan pergi oleh kuasa darah Yesus. Beri ketenangan bagi kami malam ini menerima firman pengajaran ini. Kami bersyukur kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan mempelai pria surga. Haleluya. Amin. Mari silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara sekalian.
Haleluya, kita bersyukur buat segala anugerah dan kasih Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Malam hari ini Tuhan berikan kesehatan kepada kita, juga Tuhan berikan waktu kepada kita untuk kita senantiasa bersyukur, mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan, perbuatannya yang selalu nyata dalam hidup kita, sehingga malam ini kita boleh ada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Sebelum menyampaikan firman Allah, kami sampaikan salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Iya, Tuhan memberkati kita saudara-saudara. Kita gunakan waktu kita yang ada ini untuk bersyukur kepada Tuhan, yang mempersembahkan hidup kita bagi kemuliaan Tuhan. Tema kita malam ini adalah janganlah takut sebab engkau adalah kepunyaan Tuhan. Ya, sebab engkau kepunyaan Tuhan. Nah, kita di akhir zaman ini, saudara-saudara, banyak ditimpa oleh ketakutan. Ya, umumnya adanya keadaan dunia, ya, manusia yang penuh dengan yang jahat terus makin jahat, yang cemar terus makin cemar, manusia sulit untuk bertobat, saudara-saudara. Ya, banyak lagi kita takutkan karena perlakuan manusia di mana-mana. Kita menghadapi keadaan demikian, kejahatan di mana-mana, saudara-saudara. Tentu membuat kita seringkali juga ditimpa oleh ketakutan. Belum lagi bencana alam. Ini tadi gempa bumi di Sumatera ini, saudara-saudara. Daerah Aceh tadi di handphone kita dikasih tahu semua ada gempa bumi. Walau nggak kita rasakan, tapi ya yang lain terasa, saudara-saudara. Ya, puji Tuhan, kita menghadapi banyak ketakutan. Ya, belum lagi ekonomi, belum lagi kesehatan, banyak sakit penyakit, saudara-saudara, ya, membuat kita cemas. Belum lagi pekerjaan, kadang-kadang sulitnya mencari pekerjaan. Sudah pun bekerja, kadang-kadang tidak mencukupi kebutuhan kita. Banyak yang kita takutkan, saudara-saudara. Tapi firman Allah ini berkata, kita baca di Yesaya pasal yang ke-43. Ya, kita baca ayat ini. Ini pernyataan Tuhan atau janji Tuhan kepada kita, saudara-saudara. Pernyataan Tuhan kepada kita. Yesaya pasal 43. Ya, ayat 1 sampai dengan beberapa ayat nanti saya akan baca. Yesaya 43 ayat 1 demikian. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Perhatikan ini. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Ayat 2. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. 3. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Seba sebagai gantimu. 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. 5. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. 6. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. 7. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk
dan yang kujadikan. Nah, inilah saudara-saudara, firman Allah ini semestinya kepada Yakub, ya. Yakub yang diganti namanya Israel, ya, pemenang. Tuhan berkata karena pengalaman Yakub ini tidak ringan, saudara-saudara, banyak masalah yang harus dilewati, banyak pergumulan, banyak perjuangan, banyak kesusahan, penderitaan yang harus dialami oleh Yakub atau Israel ini. Tapi Tuhan berkata, janganlah takut. Nah, ini juga pengalaman kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Ya, kita menjadi orang percaya tidak terlepas dari pergumulan, kesusahan, kesukaran, penderitaan, perlawanan yang memusuhi kita, kejahatan-kejahatan, bencana alam yang selalu harus kita lewati, nggak bisa kita menghindar, saudara-saudara. Ya, tetapi untuk melewatinya Tuhan berkata ini pernyataan dari Tuhan, atau ini janji Tuhan, janganlah takut. Ya, berarti kita percaya. Orang yang percaya, yang saudara-saudara tidak pernah takut, percaya bahwa apapun pengalaman kita, Tuhan bersama dengan kita. Yakub ini pengalamannya ya bersama dengan umat Tuhan juga begitu, ya. Dalam perjalanan banyak situasi, banyak keadaan-keadaan yang tidak bisa kita perkirakan, nggak bisa kita perhitungkan, ya. Kadang-kadang menurut perhitungan kita baik-baik semua, tapi ternyata kadang-kadang tidak seperti yang kita inginkan, atau kadang-kadang kita anggap aduh menakutkan, mungkin ya hancur-hancuranlah saya, ya. Tapi rupanya tidak, saudara-saudara. Ya, dan kita sangat percaya ini. Tuhan menyampaikan isi hatinya, atau Tuhan memberikan satu pernyataan dari pribadinya kepada kita yang percaya kepada Tuhan, yaitu jangan takut. Ya, jangan takut. Salah satu yang kita tidak takut, saudara-saudara, karena penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Nah, di ayat yang sudah kita baca ini, kenapa Tuhan mengatakan jangan takut? Kepada siapa Tuhan berkata jangan takut? Tidak kepada semua orang, saudara-saudara. Di sekitar kita lihat orang selalu ditimpa ketakutan. Tapi kepada orang-orang yang disebut di ayat berikutnya ini, Tuhan katakan jangan takut. Dan seharusnya kita tidak takut, saudara-saudara. Tidak kepada semua orang berkata Tuhan jangan takut. Tetapi yang pertama kepada orang yang telah ditebusnya. Nah, kalau kita sudah ditebus oleh Tuhan, nggak ada alasan bagi kita untuk takut. Kalau kita sudah ditebus oleh darah Yesus, tidak ada ruang untuk kita berikan takut. Aduh, saya takut. Nah, takut inilah membuat kita sakit penyakit. Takut inilah membuat kita tidak damai, tidak tenang, saudara-saudara. Takut inilah membuat kita ditimpa oleh kecemasan, tidak bisa tidur, nggak bisa istirahat, dan seterusnya, banyak kesukaran-kesukaran. Tapi pertama Tuhan katakan kepada orang yang ditebusnya, janganlah takut. Jadi kalau kita sudah ditebus oleh darah Kristus, ditebus kayak bangsa Israel ditebus dari perbudakan, ya, ditebus dari perbudakan, Tuhan katakan jangan takut. Ya, nanti keturunan Yakub ini orang Israel selalu katakan jangan takut. Kalian sudah kutebus dengan darah yang mahal. Jadi kita pun kalau kita merasakan, kita percaya penebusan darah Yesus, sudah kita ditebus, tak ada alasan bagi kita takut, karena ya janji Tuhan begitu, saudara-saudara. Ya, kalau bangsa Israel keluar dari Mesir ada dua golongan. Ya, orang Mesir karena tidak ditebus oleh darah domba ketakutan, saudara-saudara. Karena maut malam itu berjalan, semua yang namanya anak sulung mati. Nah, jadi semua takut, sudah menangis, berteriak. Seluruh rumah orang Mesir yang tidak ada
darah domba, penuh dengan ketakutan. Kenapa? Karena mereka nggak ditebus. Tapi kepada bangsa Israel yang ditebus dengan darah anak domba, mereka oleskan darah anak domba itu di ambang pintu mereka. Maut itu lewat. Ya. Alkitab berkata bangsa Israel, anjing aja nggak berani menggonggong. Ya, hebatnya saudara-saudara. Anjing nggak menggonggong, diam semua, tenang semua. Bangsa Israel jalan ke tetangganya. Ya, tetangga minta emas, ada emasmu, ada, ayo minta sini, dikasih. Ada perak, ada, ayo sini, minta dikasih. Tidak ada saudara-saudara, mereka tenang semua karena kuasa penebusan darah domba. Nah, kita juga begitu. Kalau kita sudah merasakan penebusan Kristus, karena ayat tadi berkata, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Percaya kita, nyawa kita tidak di tangan kita. Ya, hidup kita tidak terlindung oleh kekuatan kita, oleh apapun yang kita miliki. Tapi hidup kita berlindung di atas darah Kristus. Kayak bangsa Israel berlindung dalam darah Paskah, domba Paskah itu, saudara-saudara. Di Keluaran kita lihat. Jadi kuasa penebusan itu kalau kita yakini dan kita tempatkan diri kita bahwa kita sudah ditebus oleh darah Kristus, tak ada alasan bagi kita untuk memberikan ruang takut di dalam hidup kita. Kitab Keluaran kita baca ini, saudara-saudara, supaya kita percaya. Jadi mau kita takut, aduh ada ketakutan, saudara-saudara, udah saya berlindung di darah anak domba, ya, di darah Yesus. Ya, kadang-kadang di perjalanan kita begitu, kendaraan kita mau disenggol orang atau kita mau jatuh, darah Yesus, terlindung kita, saudara-saudara. Hebat kali perlindungan itu, dan tidak perlu kita takut. Saya baca ini Keluaran pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Bangsa Mesir semua ketakutan karena mereka, saudara-saudara, takut. Ya, mereka ditimpa oleh ketakutan. Ya, demikian ayat 5 Keluaran 11 ayat yang ke-5. Demikian, maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan, juga segala anak sulung hewan. Jadi mati semua, anak sulung manusia sampai anak sulung hewan mati, saudara-saudara. Ketakutan semua. Ya, dan demikian ayat 6. Dan seruan yang hebat akan terjadi di seluruh tanah Mesir, seperti yang belum pernah terjadi dan seperti yang tidak akan ada lagi. Wah, inilah kalau tidak ada darah domba Paskah kepada orang Mesir. Tapi kita perhatikan ayat yang ke-7 ini, bangsa Israel. Ayat 7, tetapi kepada siapa juga dari orang Israel. Nah, ini dia, ya. Orang Israel, seekor anjing pun tidak berani menggonggong. Coba, anjing aja disuruh Tuhan diam. Ya, disuruh nggak berani menggonggong, baik kepada manusia maupun kepada binatang, supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Hebat kali, saudara, kuasa mujizat itu, mujizat darah domba Paskah itu. Jadi kita, kenapa kita tidak takut? Ya, kenapa Tuhan berkata jangan takut? Karena kita sudah ditebus. Kita menghargai darah Yesus. Kalau bangsa Israel, domba Paskah ditaruh di ambang pintu rumahnya. Kita bukan domba Paskah. Yesus adalah darah Yesus sebagai domba Paskah bagi kita. Ya, menyelamatkan kita dari maut, saudara-saudara, dan tidak perlu kita takut. Ya, karena kita sudah ditebus, kita menjadi miliknya. Ya, ditebus karena di Wahyu berkata kalau dulu orang Israel yang ditebus,
tetapi kita juga ada bagian darah Kristus ditebus. Kalau darah domba Paskah hanya menebus orang Israel, tapi darah Yesus sebagai domba Paskah, ya, di Wahyu pasal 5 berkata, bukan hanya menebus bangsa Israel, tapi menebus dari segala suku, segala bangsa, termasuk kita. Ya, jadi kalau di Keluaran 11 tadi khusus orang Israel, yang bukan orang Israel tidak menemukan. Tapi kepada kita di Wahyu pasal yang kelima disebutkan begini, dengan darah Yesus sudah menebus kita, membeli kita. Ya, saya baca begini, Wahyu pasal yang kelima, ayat yang ke-9 demikian. Wahyu 5 ayat 9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih. Ini bicara tentang Yesus. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Nah, jadi kalau penebusan darah domba Paskah bagi bangsa Israel, tapi penebusan dengan darah Yesus kepada semua suku, bahasa, kaum dan bangsa termasuk kita. Nah, puji Tuhan, kalau darah domba mungkin tidak bagian kita untuk ditebus, tapi oleh darah Yesus. Kalau dengan darah domba saja Tuhan berkata kepada Israel, jangan takut. Lebih kita bukan darah binatang, tapi darah Yesus. Tidak ada alasan bagi kita untuk takut menghadapi segala situasi yang ada di dunia ini. Ini iman kita. Ini pernyataan Tuhan. Tuhan katakan melalui isi hatinya, jangan takut, karena engkau sudah kutebus. Ya, sebab kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Hanya orang yang tidak menghargai penebusan Yesus, ya, artinya bolak-balik jatuh dalam dosa. Ini yang selalu ditimpa oleh ketakutan. Kayak orang Israel, ada juga orang Israel pingin balik lagi ke Mesir. Ini ditimpa ketakutan terus ini, ya, membangga-banggakan Mesir, selalu ketakutan. Jadi kita supaya tidak ketakutan, dilepaskan dengan ketakutan, kita pegang janji Tuhan. Jangan takut, hargailah penebusan Kristus. Jangan bolak-balik ulang-ulang berbuat dosa. Ya, sekali kita ditebus, harga penebusan itu begitu mahal, begitu berharga, yaitu darah Yesus. Berharga hidup kita, saudara-saudara. Ya, seharga darah Yesus. Ya, orang tua saja menghargai anaknya karena dia melahirkan dengan darah, ya, melahirkan dengan darah, nggak sampai mati. Tapi kalau Tuhan Yesus sampai mati dia supaya kita hidup. Hebat kali, saudara-saudara. Kita aja anak kita, kalau ada orang macam-macam terhadap anak kita, ya, wah, habis-habisan apapun kita korbankan. Nah, demikian Tuhan kepada kita. Asal kita mau menghargai penebusan Kristus, Dia selalu memperhatikan kita. Dia selalu mempedulikan kita. Dia selalu menjagai kita, melindungi kita secara sempurna. Karena darah yang mahal itu, dengan nyawanya, Dia sudah membeli kita, menebus kita, saudara-saudara. Ini yang pertama. Kepada siapa Tuhan berkata, jangan takut? Yaitu kepada orang yang telah ditebusnya. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, kepada siapa Tuhan berkata, jangan engkau takut? Yaitu kepada orang yang dipanggil dengan namanya, yang disebut dengan namanya. Ya, tadi sudah ditebus, tidak cukup, saudara-saudara. Harus lagi nama kita disebut. Ya, disebut nama kita, setiap hari nama kita disebut. Ya, tidak sekali setahun, tidak sekali seminggu nama kita disebut. Setiap hari. Makanya Yesus itu disebut pendoa siapaan. Berdoa siapaan disebut nama kita.
Ya, makanya kita nggak perlu takut, ya, karena kita selalu disebut Tuhan nama kita, karena Dia adalah gembala. Jadi pertama tadi dengan darahnya menebus kita, yang kedua memberikan hidupnya untuk menggembalakan kita. Ya, di sorga Dia juga selalu memperhatikan kita. Ya, karena aku memanggil engkau dengan namamu. Jadi yang kedua, kepada siapa? Tuhan berkata jangan takut, kepada orang-orang yang setiap hari namanya disebut. Nah, kita aja nggak setiap hari nama anak kita sebut, ya, nggak setiap hari, apalagi kalau sudah dia besar, ya. Kalau kecil mungkin kayak si Eli ini berapa kali kita sebut Elpano tak berapa puluh kali pun. Tapi kalau sudah kayak si Lia, nggak lagi Lia, kadang-kadang sehari pun nggak mungkin, saudara-saudara. Tapi Tuhan setiap hari disebut nama kita, ya, karena Dia gembala. Di Yohanes mengatakan, akulah gembala yang baik. Ya, kalau kita keluar disebut nama kita, kalau kita masuk disebut nama kita. Itulah hebatnya. Jadi gak perlu takut kita, karena setiap hari Dia memperhatikan kita. Yohanes disebutkan begitu, saudara-saudara. Jadi kita bersyukur memiliki Tuhan yang berkata jangan takut. Kalau disebut begitu tidak hanya sekedar kata-kata. Kalau Dia bilang jangan takut, karena Dia sudah melakukan hal yang besar, mulai dari menebus kita dengan darahnya. Yang kedua, menggembalakan kita. Menggembalakan kita. Yohanes 10 kita baca ini, saudara-saudara. Ya, kadang-kadang kan ada orang berkata jangan takut, tapi dia gak berbuat apa-apa. Nah, ini konyol. Jangan takut kau, katanya, apapun nggak dibuat bagi kita, nggak perlu kita respon. Tapi kalau Tuhan berkata jangan takut, karena Dia buktikan darahnya sudah melindungi, menembus kita dari maut. Yang kedua, jangan takut karena Dia gembala. Setiap hari menyebut nama kita. Yohanes 10. Demikian saya baca ini ayat 1 mulai. Ya. Yohanes 10 ayat 1. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Ayat yang kedua. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. 3. Untuk Dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. 4. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, Ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti Dia, karena mereka mengenal suaranya. Nah, inilah saudara-saudara. Ya, yang kedua, Tuhan berkata jangan takut kepada siapa? Kepada domba-dombanya. Ya, yang selalu dipanggil dan disebut namanya. Setiap hari, saudara-saudara. Kita tergembala tidak sekali setahun, tidak sekali sebulan, tidak sekali seminggu. Setiap hari. Ketika kita keluar ini artinya kita kerja, kita melakukan kegiatan kita keluar. Dituntun Tuhan. Jangan kita kerja tanpa tuntunan Tuhan. Ya, makanya di ayat ini tadi berkata, Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Untuk menuntun keluar pun dipanggil namanya. Ya. Jadi kalau kita saudara-saudara sibuk kali Tuhan memperhatikan kita. Sibuk Tuhan memperhatikan kita dari surga. Kita yang tergembala, saudara-saudara. Ya. Lebih sibuk Tuhan daripada siapapun manusia ini terhadap kita. Orang tua kita kadang-kadang tidak terlalu sibuk kepada kita. Tapi Tuhan kita sebagai gembala
Dia panggil nama kita, disebut nama kita, saudara-saudara. Ketika kita keluar untuk kerja, melakukan sesuatu pekerjaan kita, Dia menuntun kita keluar. Dan jika kita sudah keluar mau masuk lagi ke kandang, dipanggil lagi. Ayo masuk ke kandang supaya engkau dilindungi. Jadi artinya saudara-saudara, tidak perlu kita takut, tidak perlu kita khawatir menghadapi keadaan apapun selama kita tergembala. Itu saja jawabannya. Kalau sudah tergembala kita, gak ada yang kita takutkan. Gak perlu takut kita makan apa nanti, besok makan apa. Domba gak tahu cari makan. Domba gak tahu persis di mana rumput hijau. Ya, domba hanya tahu di mana gembala, di mana tongkat gembala. Itu yang selalu dicari. Di mana gembala? Oh, di situ gembala, dia ikut. Berangkat lagi gembala, semua ikut ke sana, saudara-saudara. Maka kemarin di Mazmur Daud tentang penggembalaan itu hebat kali, saudara-saudara. Daud yang pengalaman tentang menggembalakan. Dia bilang, aku domba, Tuhanlah gembalaku. Karena dia tahu persis. Ya, kalau kita tergembala, gak ada yang kita takutkan. Hanya orang yang di luar penggembalaan. Ya, dia keluar, diancam maut, diancam mara bahaya. Karena gak ada gembala. Dia mau masuk lagi nggak tahu mana jalannya. Ya. Tapi kalau kita sudah tergembala dengan benar, keluar atau masuk, Tuhan yang menuntun kita. Kita tidak buat jalan sendiri. Jangan coba-coba buat jalan sendiri. Ya. Kita pandai-pandai, nggak usah ikut gembala. Udahlah, ikuti aja jalan sendiri, bukan jalan tersesat. Ya. Makanya pengalaman Daud di Mazmur 23 itu betul-betul pengakuan yang sangat hebat tentang seorang yang tergembala. Ini juga menjadi pengakuan kita. Kalau kita tergembala, yang nama kita dipanggil, nama kita disebut, itu saudara-saudara, betapa hebatnya Tuhan yang menggembalakan kita. Kita baca ulang ini, Mazmur pasal yang ke-23 ini. Pengakuan seorang gembala yang menempatkan dirinya sebagai domba yang digembalakan oleh Tuhan. Ya, ada 9 pengakuannya terhadap gembala itu. Ya, dan ini pun seringkali kalau kita tergembala, ya Tuhan berkata jangan takut, kita akui, oh Tuhan, aku nggak takut karena aku tidak kekurangan. Karena Engkau membaringkan aku di rumput yang hijau, aku nggak takut. Jadi kalau Tuhan berkata jangan takut, kita pun harus akui. Jangan pula takut terusnya aku Tuhan, takut terusnya aku Tuhan. Ya, jangan. Kalau Tuhan berkata jangan takut, karena Engkau kupanggil dengan namamu. Pemazmur ini juga berkata, tak kekurangan aku, dibaringkan aku dengan tenang. Kita baca ini, Mazmur 23 ini. Pengakuan seorang yang tergembala menghadapi kesukaran, menghadapi maut, menghadapi penderitaan. Ini pengakuannya. Ya, Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku. Ya. Apa pengakuannya pertama? Takkan kekurangan aku. Nah, orang yang tergembala di tengah-tengah banyak kesibukan, banyak kebutuhan, jangan bilang kurang terusnya aku Tuhan. Manalah Tuhan ini? Ya. Kalau Tuhan bilang jangan takut, kita juga jawabannya, aku gak takut. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Percaya kita, dah kekurangan aku. Pasti Tuhan cukupkan, pasti Tuhan adakan tepat waktunya. Itu pengakuan kita. Kalau orang gak tergembala, itulah kayak orang Israel di padang gurun. Selalu gak percaya, selalu gak percaya, selalu kurang. Jadi kalau kita tergembala, walaupun memang banyak kebutuhan kita, butuh sana, butuh sini. Tapi kalau kita tergembala, kalau kita bilang kayak pemazmur, Tuhan adalah gembalaku. Yang pertama yang kita akui, takkan kekurangan aku, gak akan kekurangan. Betul. Seperti yang kita katakan, tak kekurangan. Tuhan juga nyatakan, gak kekurangan.
Pas saat butuh kita, Tuhan sediakan. Apalagi pengakuan yang kedua, Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Mencari nafkah kita berserah kepada Tuhan. Menyerah, membaringkan di rumput yang hijau. Saudara tahu, Tuhan angkat, Tuhan tentu ini rumput hijau, ini berkat samamu. Tenang kau di sini. Aku menggembalakan engkau. Enggak cari sendiri rumput hijau di mana, lalu keliling-keliling, tinggalkan gembala, dia cari rumput hijau, nanti diterkam beruang, saudara-saudara. Ia membaringkan, berarti berserah, tenang kau di sini, berserah sama Tuhan. Ya, Tuhan akan menyediakan rumput hijau. Tuhan menyediakan berkat bagi kita. Makanya kalau seorang domba jangan beredar-edar. Ya. Tenang, berserah kepada Tuhan. Jangan beredar-edar. Kalau beredar-edar itulah dimakan mangsa. Ya. Ini yang kedua. Dibaringkan, Ia membaringkan. Jadi Tuhan berkata, dibaringkan, udah sini. Tenang kau di sini. Kita berserah. Tuhan, Engkau tempatkan aku di sini. Tuhan tempatkan ini pekerjaanku. Tuhan tempatkan ini yang Kau lakukan. Tuhan menyediakan, saudara-saudara. Yang ketiga, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ya, dibimbing kita, ayo ini air yang tenang. Ayo ikuti langkahnya Tuhan. Ikuti langkahnya Tuhan sampai kita melihat air yang tenang menyegarkan jiwa kita. Mau dituntun, jangan keras hati. Kita kadang-kadang domba keras hati, makanya ada domba yang tersesat, keras hati, nggak mau dibimbing. Udahlah, aku taunya, ya keras hati nggak mau dibimbing. Tapi yang ketiga ini, Ia membimbing aku yang ke air yang tenang. Yang keempat apalagi, Ia menyegarkan jiwaku. Itu yang keempat. Dekat dengan Tuhan, segar kita, saudara-saudara. Yang kelima, ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Jadi yang kelima, yang diakui oleh seorang yang tergembala terhadap Tuhan sebagai gembala, dia selalu disertai oleh Tuhan. Kalau Tuhan menyertai, apapun kita hadapi, bukan kita yang menghadapinya. Tuhan yang di depan, Tuhan yang berperang. Kita tinggal tenang, Dia beserta kita. Itu yang kelima, pengakuan kita. Pengakuan kita yang keenam, ya, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ada gadanya Tuhan, senjatanya Tuhan. Gada dan tongkat Tuhan itu menghibur kita. Yang ketujuh, apalagi pengakuan kita terhadap Tuhan sebagai gembala, ayat 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Kadang ada diizinkan Tuhan kita pergumulan, ya, ada yang memusuhi kita, tapi di sana Tuhan sediakan hidangan. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Jadi kalau kita diserang oleh banyak masalah, banyak pergumulan, supaya kita berseru, dan ketika kita berseru, kita akan mendapat kemenangan dan Tuhan akan berikan hidangan bagi kita. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, pengakuan kita, masih ayat 5. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Ya, selalu ada pengurapan dari Tuhan. Yang kesembilan, pengakuan orang yang tergembala, pengakuannya kepada Tuhan. Ayat 6, yaitu demikian ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Yang kesembilan pengakuannya, aku hidup seumur hidupku, aku hidup dari kemurahan Tuhan saja. Ini pengakuan, saudara-saudara. Kalau Tuhan bilang jangan takut, ya kita bilang benar, Tuhan aku tidak takut, karena aku tidak kekurangan. Selama bersama dengan Tuhan tidak kekurangan. Aku menyerah supaya Engkau menyediakan rumput hijau. Engkau membimbing aku supaya aku tenang.
aku segar, Engkau tuntun aku. Ya, Engkau beserta dengan aku, Engkau menghibur, Engkau menyediakan hidangan, mengurapi sampai kemurahan-Mu membuat aku hidup seumur hidupku dari kemurahan Tuhan. Ini pengakuan orang yang tergembala, saudara-saudara. Jadi kita bersyukur. Ya, kalau Tuhan bilang jangan takut, ya tidak kepada semua orang, ya kepada semua orang. Nah, tidak dikatakan Tuhan itu, tapi khusus kepada kita yang sudah ditebus oleh darahnya. Tuhan pastikan jangan takut, darahku sudah menebus engkau. Yang kedua, jangan takut karena aku sebagai gembala yang memanggil namamu. Ya, setiap hari ku panggil namamu, ku sebut namamu. Gak perlu takut. Tempatkan diri kita sebagai orang yang tergembala di hadapan Tuhan. Ya. Dan yang ketiga, saudara-saudara, kepada siapa Tuhan berkata jangan takut? Kepada yang ketiga adalah kepada orang yang diakui Tuhan, kepunyaan Tuhan. Balik lagi Yesaya 43 tadi ayat 1. Nah, inilah saudara-saudara. Jadi enggak sekedar kita bilang jangan takut. Banyak orang bilang begitu, jangan takut, tapi dia enggak berbuat apa-apa. Enggak bisa kita pegang, saudara-saudara. Tapi karena Tuhan sudah melakukan ini kepada kita, percaya kita, benar Tuhan, aku tidak takut. Apapun keadaan dunia, bahkan dunia ini akan lenyap. Ya, dunia ini akan hancur, dunia ini akan binasa karena api yang akan datang. Kata Tuhan, aku enggak takut. Ya, karena Engkau menebus aku dengan darah-Mu, Engkau menggembalakan aku, memanggil namaku. Dan yang ketiga, karena aku ini kepunyaan Tuhan. Ya, saya ulang baca Yesaya 43 tadi ayat 1. Saya ulangi demikian. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Sudah kita pelajari tadi. Yang kedua, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Dia tampil sebagai gembala. Yang ketiga, engkau ini kepunyaanku. Kepada siapa lagi Tuhan berkata jangan takut? Kepada miliknya, kepada mempelainya. Nah, inilah saudara-saudara, kepada kita yang sedang dipersiapkan menjadi milik kepunyaannya, menjadi sidang mempelainya. Wah, ini lebih tinggi lagi, saudara-saudara. Ya, kalau kita gereja mempelai kepunyaan Tuhan, gak banyak kita takutkan. Ya, gak banyak kita takutkan, saudara-saudara. Karena ada Yesus sebagai mempelai pria surga kita, mempelai wanita yang dikuduskan. Dia juga penuh perhatian bagi kita. Ya, kita diibaratkan ibarat biji matanya yang gak boleh diganggu, dijamah oleh siapapun, saudara-saudara. Tempatkanlah diri kita sebagai mempelainya. Ya, mempelai kudus di hadapan Tuhan. Kita tunjukkan kesetiaan kita kepada Kristus sebagai mempelai itu. Ya. Jadi ini yang ketiga, saudara-saudara. Kepada kita yang disebut sebagai kepunyaan Tuhan, milik kesayangannya. Ya, Tuhan berkata, jangan takut. Ya, sebab engkau ini kepunyaanku. Jadi kita bersyukur. Ya, kita sudah ditebus dengan darahnya. Kita sudah digembalakan dan dipanggil nama kita. Setiap hari nama kita dipanggil. Dan yang terakhir, yang ketiga, kita ini adalah kepunyaan Tuhan. Apa buktinya kalau kita mengaku kita adalah kepunyaan Tuhan? Jangan asal ngaku-ngaku juga. Aduh, aku milik Tuhan, aku milik Tuhan, tapi gak ada perbuatannya. Sama kayak tadi, aku kenal Yesus sebagai gembala, tapi ucapannya gak pernah Tuhan
takkan kekuranganku. Ucap aja selalu kekurangannya aku Tuhan, kurangnya aku Tuhan. Nah, ini gak sifat tergembala. Kalau kita tergembala, takkan kekurangan aku. Pasti dibaringkan aku di rumput yang hijau. Pasti dibawa aku ke air yang tenang. Pasti membimbing aku. Jadi gak ada ketakutan kita. Nah demikian juga kalau Tuhan berkata, jangan takut, karena engkau ini adalah kepunyaanku. Ya, gimana kita tampilkan diri kita kepunyaan Tuhan? Harus jelas, saudara-saudara. Tubuh kita ini kepunyaan Tuhan. Itu jadi mempelainya. Tubuh kita ini miliknya Tuhan. Nah, kalau tubuh kita ini kita gunakan untuk berbuat dosa, kita nggak kepunyaan Tuhan. Siapa kepunyaan Tuhan? Yang memberikan seluruh tubuhnya, seluruh hidupnya untuk memuliakan Tuhan. Itulah kepunyaan Tuhan. Itulah mempelai Tuhan. Ya, jadi tubuh kita kalau di luar sana, ya ngaku-ngaku, oh mempelai Kristus, aku mempelai Kristus, tapi tubuhnya berbuat dosa, mempermalukan Tuhan. Kegiatannya membuat Tuhan dipermalukan. Aduh, ya bukan itu kepunyaan Tuhan. Kalau kita kepunyaan Tuhan, tubuh kita ini, seluruh hidup kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Jangan memedihkan hati Tuhan. Ya, 1 Korintus disebutkan begitu, saudara-saudara. Siapa dia yang disebut Tuhan sebagai kepunyaannya? Adalah setiap kita yang memberikan tubuh kita untuk memuliakan Tuhan. Ya. Apapun kegiatan kita di luar, kita jangan sampai Tuhan dipermalukan karena aku. Ya. Karena aku kepunyaan Tuhan. Jangan sampai malu Tuhan gara-gara aku. Karena aku ini kepunyaan Tuhan. Di negara ini aja begitu. Kalau dia anak presiden, dia jangan sampai malu, ayah saya presiden. Kalau dia anak kepala desa, jangan sampai malu, saya anak kepala desa. Begitu, saudara. Apalagi kita, ya, jaga tubuh kita ini, jangan sampai memalukan Tuhan, karena kita ini kepunyaan Tuhan. Kita mempelainya Tuhan. Apalagi kalau hubungan mempelai, seorang ibu istri akan pikir, jangan sampai malu suami saya gara-gara tindakan saya. Itulah hubungan mempelai. Demikian juga suami, jangan sampai malu istri saya melihat sikapku. Jangan sampai malu istri saya mendengar kelakuanku di luar. Jaga. Itulah hubungan mempelai sama kita. Kalau kita mempelai Kristus, kita jangan sampai malu Tuhan. Gara-gara perkataanku, gara tindakanku, gara sikapku. Aku kepunyaannya, aku mempelainya. Harus kujaga. Ketat kali kita menjaga, saudara-saudara. Ya, tadi sudah sebutkan begitu, ketat. Suami jaga, jangan sampai malu istrinya. Sempat datang wanita, suami di sana, gini-gini kelakuannya. Aduh, malu kali istrinya, saudara-saudara. Dipermalukan. Atau sebaliknya, kalau dengar istrimu di sana gini-gini, malu kali suami. Ya, demikian kita, saudara-saudara. Kalau kita menjadi mempelai Kristus, kepunyaan Kristus, milik kesayangan Kristus, kita jagalah tubuh kita. Tubuh kita ini adalah untuk memuliakan Tuhan. Ya, kita baca ini 1 Korintus pasal yang ke-6. 1 Korintus pasal yang ke-6. Saya baca ini, saudara-saudara, ya. Ya. Demikian, atau di atas ayat yang ke-19. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Tubuh kita ini diam. Roh Kudus itu tanda kita kepunyaan Tuhan. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, muliakan Tuhan dengan tubuh kita. Jadi makanya hati-hati.
Kalau kita kepunyaan Tuhan, semua kelakuan kita, semua tindakan kita, jangan sampai Tuhan dipermalukan. Sebaliknya semua tindakan kita maunya Tuhan dipermuliakan. Orang akan melihat kita, iya ya sederhananya hidupnya, tapi tenang ya, senang, tenang, ya pantaslah ya dia anak Tuhan, pantaslah ya dia orang baik-baik. Semua orang melihat kita, dan semua orang akan komentar, iya ya sederhana, ya tapi bagus sikapnya terhadap orang, terhadap apa. Dengan tubuh kita ini Tuhan dipermuliakan. Iya betullah dia anak Tuhan, betullah dia orang ke gereja, betullah dia ya mempelai Kristus. Karena tubuh kita. Jadi memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Semua kegiatan apa saja kita lakukan, orang akan selalu muliakan Tuhan dengan tubuh. Jadi siapa yang disebut kepunyaan Tuhan? Adalah orang-orang yang memuliakan Tuhan dalam setiap kegiatannya. Kemana dia berada, di mana dia tinggal, apapun yang dilakukan, ditujukan untuk menjaga kemuliaan Tuhan. Supaya Tuhan dipermuliakan. Kita melakukan sesuatu, memberi kepada sesuatu, Tuhan dipermuliakan. Kita lakukan apa saja yang kita lakukan, niat kita, supaya Tuhan dipermuliakan. Dengan tindakan saya ini, dengan perbuatan saya ini, Tuhan dipermuliakan. Karena aku kepunyaan Tuhan, ya. Karena aku mempelai Tuhan. Sudah berbeda kita. Kalau orang lain berbuat jahat, ya memang dia jahat. Tapi kita mempelai Tuhan. Tubuhku ini harus memuliakan Tuhan. Ya, jangan sampai nama Tuhan dipermalukan karena ucapanku. Jangan sampai nama Tuhan dipermalukan karena sikapku, karena perbuatanku. Nah ini kita jaga, saudara-saudara. Ya. Jadi siapa yang disebut kepunyaan Tuhan? Adalah orang-orang yang memberikan hidupnya untuk memuliakan Tuhan. Kegiatannya, kelakuannya, perkataannya selalu ditujukan untuk memuliakan Tuhan. Menjaga kemuliaan Tuhan sebagai mempelai pria surga, saudara-saudara. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang disebut kepunyaan Tuhan, miliknya Tuhan, adalah orang yang menyalibkan kedagingannya. Nah ini karena kita kepunyaan Tuhan, ya kita bukan mempelai daging, kita mempelai kudus di hadapan Kristus. Harus kita salibkan kedagingan. Jangan kita anggap kita mempelai Kristus kayak mempelai daging, saudara-saudara. Tidak. Kita mempelai kudus di hadapan Kristus. Harus dikuduskan. Harus dikuduskan, saudara-saudara. Kedagingan kita, hawa nafsu kita, kedagingan ini. Banyak kali tuntutan kedagingan ini. Tapi karena kita kepunyaan Tuhan, kita salibkanlah itu. Karena kita bukan mempelai daging, kita mempelai kudus bagi Kristus. Galatia pasal yang kelima, saya baca demikian. Galatia pasal yang kelima. Saudara-saudara, ini rindu kali Tuhan menyatakan isi hatinya, jangan takut. Karena kita ini mempelainya, kita kepunyaannya, saudara-saudara. Demikian Galatia pasal yang kelima ayat 24 demikian. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, kepunyaan Kristus tadi, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging. Telah, bukan akan. Telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi kalau sudah kita salibkan daging, terus salibkan daging ini, kitalah yang disebut milik Kristus, mempelai Kristus. Ya, jadi saudara-saudara, kepada kitalah Tuhan katakan ini, jangan takut, ya, jangan takut. Kalau orang-orang di dunia ini akan, kalau di Injil Lukas mengatakan melihat situasi akhir zaman nanti, manusia itu mati karena takutnya,
Mati karena takutnya. Jadi belum terjadi apa-apa pun udah mati karena takutnya. Karena takut menghadapi situasi yang akan terjadi di akhir zaman. Makanya Tuhan katakan ini kepada kita, jangan takut. Biar apapun terjadi di dunia ini, entah kelaparan, sakit penyakit, bencana alam, apapun, ya biarkan berlalu. Gak bisa kita hentikan itu, saudara-saudara. Karena itu Tuhan yang nyuruh. Bencana alam, siapa ya? Tuhan sediakan supaya manusia ini sadar. Sakit penyakit, bermacam-macam sakit penyakit, supaya sadar manusia berseru. Ya, apalagi kesukaran diizinkan Tuhan. Ya, supaya manusia ini berseru, datang berlindung sama Tuhan. Ya, membawa hidupnya ditebus oleh darah Yesus. Membawa hidupnya tergembala. Membawa hidupnya untuk menjadi kepunyaan Tuhan, menjadi miliknya Tuhan. Saudara-saudara, ini yang amat penting kita perhatikan. Kita berada di hari-hari terakhir ini. Kita pastikan agar kita tidak ditimpa oleh ketakutan. Tuhan berkata, janganlah takut. Ya, jangan takut. Kepada siapa disebutkan jangan takut? Kepada kita yang sudah ditebus dengan darahnya. Tidak ada alasan kita takut. Kalau kita ditakut-takuti iblis, ya iblis kan selalu menakut-nakuti kita. 1 Petrus berkata, iblis itu berjalan mengaum-ngaum, menakut-nakuti itu. Berjalan mengaum-ngaum untuk mencari orang diterima. Jadi pekerjaan iblis menakut-nakuti. Katakan kepada iblis, saya sudah ditebus darah Yesus, gak ada hakmu, ya, gak ada hakmu untuk mengganggu saya. Usir dia, ya lawan dia dengan imanmu yang teguh, kata suratan Petrus. Kalau kita takut, ya ketakutan menghadapi apa, bilang sama yang menakut-nakuti kita kepada iblis, aku dombanya Kristus, aku tergembala, namaku disebut, setiap hari namaku disebut. Ya, dia gembalaku, tak kekurangan aku. Walau mengatakan nanti masa depanmu gimana, kekuranganlah kau. Banyak kali musuhmu, banyak kali bilang Tuhan adalah gembalaku. Mesti kita bilang, tak akan kekurangan aku dituntun ke air yang tenang, menyegarkan aku. Ada gada dan tongkatnya menyertai aku hidup dari kemurahan. Kita katakan, iblisnya takut, saudara-saudara. Ya, datang lagi iblis menakut-nakuti kita. Ya, terancam hidup kita. Kita bilang, aku kepunyaan Tuhan. Tubuhku ini miliknya Kristus. Gak perlu aku takut, karena aku kepunyaannya. Dibeli dengan darah yang mahal. Perlindungannya sempurna. Kasihnya sempurna. Buang segala ketakutan itu. Itu makanya di hari-hari terakhir ini, saudara-saudara, Tuhan katakan, jangan takut. Tidak ada gunanya kita takut. Takut kita, ya, hanya menyengsarakan kita, membuat kita tidak bergairah, membuat kita sakit, membuat banyak hal akibat dari ketakutan. Tapi kalau sudah kita buang ketakutan kita akan menang, ya, karena Kristus sudah menembus kita. Kita digembalakan sampai kita menjadi mempelainya. Ini kita renungkan pada malam hari ini. Kita bersyukur dengan firman ini. Mari semua kita datang di hadapan Tuhan. Pemain musik tampil ke depan. Kita persiapkan diri kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus yang memberikan kekuatan bagi kita. Beri tanda sebagai milikmu. Kita naikkan pujian ini kepada Tuhan. Ada tanda-tanda milik Kristus. Mulai tanda penebusan itu jelas ada dalam hidup kita. Tanda domba itu jelas ada dalam hidup kita. Tanda kita miliknya Kristus jelas ada itu dalam hidup kita. Selidiklah hatiku dengan kuasa firman-Mu. Perbarui hati dan rohku agar ku layak kepadamu. Kita persiapkan diri kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus, memberikan kekuatan yang baru bagi kita. Haleluya. Kita bangkit berdiri, kita persiapkan menerima tubuh dan darah Kristus. Haleluya.
ada yang kami takutkan. Kami sudah ikut dengan darah. Kami domba-dombaku, kami kepunyaan-Mu. Tetapi kepada kami malam ini Kau berkata jangan takut, karena kami sudah Engkau tebus, kami sudah Engkau gembalakan, dan kami menjadi mempelai-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, perlindungan-Mu sempurna bagi kami Tuhan Yesus. Hati kami penuh sukacita, hati kami memuliakan, mengagungkan Engkau Tuhan Yesus, sampai Engkau datang. Sesuai dengan janji-Mu, Engkau akan datang segera ya Tuhan. Kami akan tinggalkan dunia yang akan binasa ini. Engkau bawa kami ke tempat pengungsian itu selama bersama dengan Engkau. Tapi Tuhan angkat kami menjadi mempelai-Mu. Kami bersyukur, kami akan menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Layakkan kami dengan kekuatan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya, kami yakin, kami kuat, kami sampai menjadi pemenang karena Engkau mengasihi kami. Kami terima tubuh dan darah-Mu dengan iman percaya kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dan persiapkan diri kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Masih kita naikkan nyanyian kita ini. Kita terima perjamuan kudus dengan iman percaya kita, selidikilah hatiku. Kita terima perjamuan kudus dengan iman percaya kita. Selidikilah hatiku.
tidak takut walaupun dunia ini akan berubah, dunia ini akan goncang ya Tuhan Yesus. Kata firman-Mu satu kali lagi, Engkau akan menggoncangkan bumi ini. Tapi kami tidak takut karena kami ditebus, kami tergembala, kami menjadi mempelai-Mu. Lebih saat kami menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus, ada jaminan kehidupan bagi kami, bukan hanya untuk hidup sekarang ini, sampai kehidupan yang selama-lamanya. Layakkan kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Bahkan roti ini menjadi tubuh-Mu dan anggur ini sungguh-sungguh menjadi darah-Mu. Mari saudara angkat tubuh Kristus, dengarkan firman-Mu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Angkat darah Kristus. Darah Kristus ini melepaskan kita dari maut, bahkan sakit penyakit apapun tidak kita dikuasai oleh maut, karena ada darah Kristus bersama kita. Angkat darah Kristus, dengarkan firman Allah. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimanteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus hapuskan dosaku. Kita angkat tangan kita. Darah kebenaran firman-Mu kami aminkan ya Tuhan. Semua keadaan dunia berubah, tapi kami percaya Engkau sudah berkata jangan takut. Tidak ada ketakutan bagi hidup kami. Kami punya pengharapan kepada Tuhan, dan kami bersyukur ya Tuhan Yesus. Segala sakit penyakit kami pun Engkau sudah menanggung penyakit kami dan kelemahan kami. Kami hidup sehat. Tidak ada kami khawatirkan untuk hari ini kami dipelihara Tuhan. Besok sampai masa depan kami dijamin oleh kuasa korban-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami tempatkan diri kami sebagai anak-anak ketebusan Tuhan. Kami tempatkan diri kami sebagai domba-domba yang tergembala. Kami menempatkan diri kami sebagai mempelai Kristus, menjadi milik Kristus. Beri tanda-tanda di dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus.
Engkau dimuliakan, Engkau ditinggikan. Sebelum kami akhiri pada kami memberikan persembahan kami dengan sukacita, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita akhiri ibadah kita, masih kita naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Dan yang kita tadi jalan bersama Dia pasti ada sukacita. Kita berikan persembahan kita dengan sukacita di hadapan Tuhan. Tidak sendiri, berjalan bersama dengan Tuhan. Pasti kemenangan demi kemenangan. Banyak perjalanan bisa kami lewati bersama dengan Tuhan. Mara bahaya bisa kami lewati, bahkan lembah-lembah mau kami lewati bersama dengan Tuhan. Kemenangan itu ada di pihak kami. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, Engkau yang ditinggikan. Kami bersyukur semua kegiatan kami malam ini, kehadiran kami, pengorbanan kami, jerih lelah kami, tidak ada satu sia-sia, semua berguna, semua mendatangkan kebaikan ya Tuhan Yesus. Engkau ditinggikan semua saudara kami, baik mendengar siaran ini, berkatilah pendengaran kami semua, sucikan kami, jadikan kami menjadi milik-Mu. Terima kasih Tuhan, kami datang kepada Tuhan untuk diberkati oleh Tuhan. Lupangkan tangan-Mu untuk memberkati kami sekalian. Saudara yang terkasih, terimalah anugerah dan berkat dari Allah Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita malam hari ini sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan mempelai pria surga. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Sekian ibadah kita. Tuhan memberkati kita semua. Salam. Tidak ada lagi yang hari ini mendapat kita lagi.